Di sebuah komunitas kecil di wilayah pedesaan bernama Sparta, Mississippi, ada seorang polisi bernama Sam Wood. Terlihat dia sedang mampir di sebuah kafe untuk minum. Setelah minum, Sam membayar kepada pemilik kafe dan pergi. Seperti biasa, Sam melakukan patroli. Dia mengendara menggunakan mobil polisi dan berhenti di depan rumah. Di sana, Sam melihat seorang gadis sedang telanjang dan terlihat gadis tersebut tidak ketakutan, bahkan tidak malu. Sam kembali patroli, dia berkeliling dan di tengah jalan dia menemukan seorang pria tergeletak seperti orang mabok. Tetapi setelah Sam mendekatinya, dia menemukan darah, tandanya pria ini sudah mati. Marble cake. Said to his brother, yeah, go in one ear now. And across that Clyde like old bow-legged Pollyanna. Now. Sam langsung melaporkan ke atasannya. Pria ini bernama Colbert. Kepalanya pecah, bahkan tulangnya juga pecah. Kepala polisi di sana bernama Bill menyuruh anak magang untuk memotret mayat Colbert dari beberapa sudut. Colbert merupakan orang berguna di sini. Dia membangun pabrik dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh orang di sini. Tetapi sekarang lihat apa yang terjadi kepadanya. Kepalanya dipukul sampai pecah dan mati. Sam berkata bahwa dia tidak menemukan dompet atau kartu identitas milik Colbert. Tandanya, pasti ada orang yang sudah mengambilnya. Sam juga berkata bahwa tidak ada saksi sama sekali. Dokter berkata bahwa Colbert sudah meninggal kurang dari 1 jam. Masih baru. Bill berkesimpulan bahwa pembunuh masih di sekitar sini. Bill menyuruh Sam untuk periksa kedua batas kota. Periksa semua stasiun dan periksa tempat biliar. Sam pun mengeceknya. Dan ya, dia menemukan seorang pria kulit hitam di stasiun. Tanpa adanya rasa keraguan, Sam langsung menangkap pria tersebut. I want you to cover every angle. You hear me? Every angle. Get going. Sam, on identification, anything like that. But whoever fixed him must have took Check both ends of town. You check the depot. You check the pool hall. Okay. On your feet, boy. You look for what I tell you to, boy. And you're gonna be a real nice, quiet boy all the way in. Chief, yeah? Virgil Tibbs. I don't think we're gonna have any trouble, are we, Virgil? No trouble at all. Pria ini dibawa ke kantor polisi. Sam memberikan pria dompet ini dan isi dompet tersebut ada uang banyak. Pria ini bernama Virgil Tibbs. Bill ketawa karena nama Virgil merupakan nama yang lucu untuk pria kulit hitam. Virgil berkata bahwa dia sedang menunggu kereta. Bill berkata bahwa tidak ada kereta sesubuh ini. Pernyataan tersebut langsung terpatahkan karena tiba-tiba ada suara kereta lewat. Waiting for the train. But now there ain't no trains this time of morning. All right. Virgil, You tell me how you killed Mr. Colbert, and I promise you, you're gonna feel a whole lot better. Bill bertanya sekali lagi bagaimana Virgil membunuh Colbert. Virgil berkata bahwa dia sedang mengunjungi ibunya. Dia tiba jam 12:35 dari Brownsville ke sini. Setelah itu, dia menunggu kereta untuk berangkat jam 4:05 yang dimana kereta tersebut sudah berangkat tadi. Bill bertanya, terus bagaimana dengan uang banyak yang dimiliki Virgil di dompetnya? Bill tahu bahwa Virgil membunuh Colbert lalu mengambil uangnya. Virgil berkata bahwa dia mendapatkan uang itu dari bekerja 10 jam sehari, 7 hari seminggu. Bill tidak percaya karena orang kulit hitam seperti Virgil tidak akan bisa mendapatkan uang banyak seperti itu. Bahkan Bill berkata bahwa gajinya Virgil itu lebih besar
dari yang Bill terima setiap bulan. Virgil berkata bahwa dia mendapatkan uang tersebut di Philadelphia dengan bekerja sebagai polisi. Ya, polisi. Virgil menunjukkan lencananya dan ya, Bill terkaget. Bill langsung memanggil Sam. Bill bertanya, apakah Sam tahu siapa itu Virgil? Sam berkata bahwa dia tidak tahu. Bill pun menyuruh Sam untuk melihat dompet Virgil. Sam pun juga terkejut melihat Virgil merupakan seorang polisi. Bill marah. Bill menyuruh Sam untuk membawa Virgil keluar dan menjaganya. Sebelum dibebaskan, tentu Bill harus konfirmasi dari komandan luar bahwa Virgil merupakan polisi beneran. Lebih marahnya, Bill sangat marah ketika mengetahui bahwa gaji Virgil itu $170 per minggu. Yang dimana di zaman itu banyak banget $170. Singkatnya, komandan Virgil menelpon dan terkonfirmasi bahwa benar Virgil merupakan polisi beneran. Tetapi 10 hours a day, 7 days a week. Colored can't earn that kind of money, boy. Hell, that's more than I make in a I'm month a police officer. Yeah. Do you mind taking a look at that? All right, I'll check on this wise city boy from Philadelphia. They pay you to do their police work. $62.39 a week. I was supposed to have killed. Got your chief on the phone. He wants to talk to you. You can't be serious, sir. I mean, even if I could be of some help, they wouldn't want it. He's your number one homicide expert. Well, now you were the number one homicide expert. That's right. Look, they pay you $162.39 a week just to look Officer! ternyata Virgil merupakan pakar perkara pembunuhan. Dia merupakan seorang detektif. Komandan menyuruh Virgil untuk membantu kasus ini karena sama-sama polisi harus saling membantu. Bill pun meminta jika tidak keberatan, Virgil bisa melihat jenazah yang satu ini. Tentu Virgil tidak mau. Dia mau keluar tetapi Bill menahannya. Bill berkata, Virgil digaji besar. Masa melihat mayat yang satu ini aja Virgil tidak mau? Polisi macam apa dia? Virgil pun meluangkan waktunya untuk melihat jasad Colbert. Di sana ada satu orang yang melihat Virgil seakan-akan seperti orang aneh. Orang hitam memakai jas. Karena zaman dulu pemikiran rasis dan close-minded masih tersebar luas. Virgil mengecek jasadnya. Terlihat dari tangan, Colbert habis membersihkan kukunya. Virgil meminta beberapa barang, hydrosulfide amonium, benzidin, superoksida hidrogen, bubuk tembaga, air suling, sebuah seluloid berskala 6 inci, termometer, beberapa pinset, kaliper, dan beberapa tusuk gigi. Tentu orang ini marah-marah karena Virgil datang-datang langsung menyuruh. Mayat Colbert ditemukan jam 3 subuh dan dokter berkata bahwa mungkin dia dibunuh 1 jam sebelumnya. Virgil meragukan pernyataan tersebut. Virgil bertanya, apakah dokter memperhatikan wajah dan rahangnya Colbert? Jika diperhatikan, wajah dan rahangnya Colbert itu sudah kaku. Terus juga ada bengkak biru yang muncul setelah kematian. Jadi waktu kematian bisa lebih awal dari dugaan, lebih cepat. Bukan dibunuh 1 jam sebelumnya. Kita akan mendapatkan jawabannya setelah Virgil mendapatkan termometer. Cara yang paling bisa diandalkan sekarang adalah dengan mengetahui kapan panas otaknya menghilang. Itulah waktu kematiannya. Bill mendapat telepon. Dia mendapat info bahwa ada tersangka yang sedang melarikan diri. Bill pun langsung pergi. Bill juga berkata, apapun yang Virgil butuhkan, mereka harus usahakan agar dia mendapatkannya. He's with me. You want to look at it? Manicure, that's good. That's very good. A few things. Such as? Ammonia, distilled water, 6-inch celluloid scale, thermometer. Carver, what's going on here, Chief? Would you feel the face and jaw, please? So the time of death really has to be earlier, wouldn't you say? Right, Chief? You, anything he wants, man, you better see that he gets it.
I got him. Mrs. Colbert, Where's my husband? your husband is dead, Mrs. Colbert. It's very hot in here. It's very hot in this room. Leave me alone for a few minutes, please. Damn, Did he he would have confess? chased him off up there, huh? The man you arrested, did he confess? Left-handed, isn't he? How do I know? Virgil kembali ke kantor polisi. Di sana ada istrinya Colbert bernama Anna. Virgil pun menghampirinya mengatakan sesuatu dengan jujur. Virgil berkata bahwa suaminya Anna meninggal. Ada seseorang yang membunuhnya dan kita belum tahu siapa pelakunya. Virgil mencoba menenangkan Anna, tetapi Anna menyuruh Virgil untuk keluar. Katanya dia butuh waktu beberapa menit untuk sendiri. Virgil menghormati hal tersebut sehingga dia keluar. Tiba-tiba datang Bill beserta dengan bawahannya. Bill berkata bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Virgil lagi karena pelaku sudah ditangkap. Virgil memeriksa tersangka. Dia bernama Harvey. Virgil memeriksa tangannya Harvey. Terlihat semua polisi sangat senang karena mereka baru saja menangkap pelaku. Di tengah kesenangan itu, Virgil bertanya, apakah Harvey mengaku atas perbuatannya? Sam berkata belum, dan harusnya Harvey akan mengaku. Virgil tahu setelah mengecek tangannya, Harvey merupakan pria kidal. Polisi lain bertanya, terus kalau kidal kenapa? Virgil berkata, jika Harvey kidal, tandanya dia merupakan orang tidak bersalah. Bill masuk ke dalam. Bill memberikan dompet Colbert yang dicuri oleh Harvey. Bill bertanya ke Anna, apakah ini dompet suaminya Anna? Setelah melihat dompetnya, Anna hanya bisa menangis. Harvey mengaku bahwa dia cuma mengambil dompetnya. Colbert sudah terbaring di sana. Dia sudah tewas pada saat itu dan dompetnya tergeletak di sampingnya. Tentu polisi tidak percaya. Harvey dimasukkan ke penjara. Bill dan Anna keluar. Tiba-tiba Sam berkata ke Bill. Sam berkata, menurut Virgil, Harvey merupakan orang tidak bersalah. Tentu Bill marah. Sudah jelas Harvey pelakunya karena mengambil dompet Colbert. Virgil menjelaskan, bisa saja Harvey muncul setelah kejadian, menemukannya, lalu mengambil dompetnya. Anna pun juga berkata bahwa Harvey juga berkata seperti itu. Dia mengaku bahwa dia hanya mengambil dompetnya. Virgil memperkuat argumennya dengan berkata bahwa setelah dia mengecek mayat Colbert, sangat jelas di situ Colbert dipukul dengan sadis dari sudut 17 derajat sebelah kanan, dan itu bisa dipastikan dilakukan oleh orang tangan kanan, bukan kidal. Bukannya lapang dada atau gimana. Bill marah-marah. Tentu ini membuat Anna kesal. Bukannya fokus mencari pelaku, polisi di sini malah berantem soal masalah pribadi. Certain the person who did it is right. That's what we figured out, Chief. Harvey's left. Well, Mr. Wood, take Mr. Tibbs, take him down to the depot, and I mean boy like I now. got Cobert's wallet right here in my hand. We took it from Harvey Overs. Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there? Have the FBI lab send you the report. Alex. Oh, you won't. What kind of people are you? My husband is dead. I want you to find out who! Up for withholding evidence. Hey! I'm on your side. Come with all these empty cells back here, they throw me in with you dig? There's this wallet lying beside him. Karena tidak mau memberikan hasil laboratorium FBI yang bisa menganalisa hasil penyelidikan Bill, Virgil dimasukkan ke dalam jeruji bersama dengan Harvey. Virgil menyuruh Harvey untuk tetap tenang. Virgil berkata bahwa dia berada di pihaknya Harvey. Virgil pun menunjukkan rencananya. Harvey bertanya, bagaimana mereka menahan seorang polisi. Virgil berkata bahwa dia tidak ditahan. Banyak sel kosong di sini, tetapi kenapa Virgil ditaruh di sel dengan Harvey? Pasti Harvey tahu maksudnya. Harvey pun bercerita. Harvey berkata bahwa dia melihat Colbert tergeletak di jalan dan dompetnya juga tercecer di sampingnya. Jadi poin Harvey, dia berkata bahwa dia hanya mengambil dompet Colbert tetapi tidak membunuhnya. Setelah Harvey tahu ini dompet milik siapa,
dia mulai gemetar. Makanya dia kabur dari hadapan polisi dan sekarang Bill menahannya. Virgil bertanya, jam berapa Harvey menemukan dompet Colbert? Harvey berkata bahwa pada saat itu jam 2-an. Virgil bertanya, antara jam 11 sampai jam 2, Harvey berada di mana? Harvey berkata bahwa dia berada di tempat biliar. Virgil bertanya, apakah ada yang bisa bersaksi untuk mengkonfirmasi bahwa Harvey benar-benar berada di tempat biliar? Harvey berkata iya, teman-temannya bisa. Virgil bertanya lagi, apakah Harvey pernah berurusan dengan polisi sebelumnya? Harvey pun bercerita, dia pernah ditahan oleh polisi sebelumnya. Persoalan Dolores Purdy. Dolores, dia bangga dengan dirinya sendiri. Saat itu, Harvey dengan Dolores janjian minum bareng. Di situ, Harvey tidak melakukan satupun kesalahan. Tiba-tiba, polisi datang dan itu adalah Sam. Ya, Harvey ditangkap dan Sam menyuruh Harvey untuk jangan dekat-dekat lagi dengan Dolores. Virgil kembali mengecek tangan kanannya Harvey. Terlihat, Virgil mengambil sekutil sesuatu yang ada di kuku kanan Harvey. Tiba-tiba datang Bill bersama dengan Sam. Bill memberikan surat pembebasan Virgil. Jadi ya, sekarang Virgil bebas dan bisa pulang. Virgil berkata bahwa bukan Harvey pelakunya. Dia tidak berada di TKP saat pembunuhan berlangsung. Virgil juga berkata bahwa Colbert tewas sekitar jam 12.30, sementara Harvey masih main biliar. Kenapa Virgil bisa tahu? Karena ada bekas kapur di kuku Harvey, bukan darah kering. Satu hal lagi, Colbert tidak dibunuh di tempat mayatnya ditemukan. Dia dibunuh di tempat lain, artinya dia dibunuh di tempat lain lalu mayatnya dipindahkan ke sana. Karena itu, Bill mengubah dugaan si tersangka. Jadi ya, bisa dikatakan bukan Harvey pelakunya. Bill dipanggil oleh wali kota. Wali kota ini bernama Harold. Terlihat di sana ada Anna. Anna berkata bahwa dia ingin orang yang menangani kasus pembunuhan suaminya itu harus Virgil. Jika tidak, Anna akan menutup pabrik yang ada di sini sehingga orang-orang bisa kehilangan pekerjaan. Anna melakukan ini karena dia sudah tidak percaya dengan polisi yang ada di sini. Harold pun menyuruh Bill untuk menyelesaikan perkara masalah ini secepatnya. Harold juga menyuruh Bill untuk libatkan Virgil. Kenapa? Karena Virgil merupakan seorang detektif dan Bill pasti membutuhkan bantuannya. Walaupun Bill tidak suka, karena terpaksa, Bill pun pergi ke stasiun dan bertemu dengan Virgil. Bill meminta Virgil untuk kembali menangani kasus ini. Karena perkataan Bill, jika Virgil berhasil menangani kasus ini, dia bisa membuktikan bahwa bukan cuma orang kulit putih doang yang unggul. Virgil pun kembali. This town needs a factory, Virgil. We come down from Chicago to build it. Going home, man. But they're your people. Not mine, yours. Once in my life, I'm gonna hold my temper. No, because you're so damn smart. You're smarter than any Wyoming. Think that you could let an opportunity like that pass by. What you doing here, man? Bo, we got company. Virgil diberikan mobil oleh Bill supaya bisa berkeliling dan menyelidiki kasus. Virgil pergi ke rumah motel tempat Anna tinggal. Virgil meminta Anna untuk menceritakan tentang musuh suaminya. Anna bercerita bahwa itu adalah Endicott. Dia sering berselisih dengan perusahaan Colbert. Dengan jabatannya, dia ingin menguasai daerah ini. Virgil bertanya, apakah suami Anna memberitahu Anna tadi malam dia pergi kemana? Anna berkata bahwa suaminya pergi karena dia tidak ngantuk. Pada saat itu sekitar jam 11. Setelah jam 11 itu, Colbert tidak ada kabar. Bahkan dia tidak menelpon istrinya maupun karyawannya. Virgil mengecek mobil Colbert. Di sana, dia menemukan bekas tanah dan sehelai batang bunga yang sudah kering. Tiba-tiba datang Bill. Virgil berkata, siapapun yang membunuh Colbert
pasti sudah mengendarai mobil ini. Virgil ingin Bill mengantarnya ke rumah Endicott. Perlu kalian tahu, Endicott merupakan orang berkuasa juga di sini selain Colbert. Dia juga mempunyai pabrik dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Virgil berkata bahwa dia menemukan secuil akar osmunda di mobil milik Colbert. I found a piece of osmunda in Colbert's car. Mr. Tibbs. How do you do, sir? I didn't know it was possible to grow this species locally. Endicott's farm. Singkatnya, Bill dan Virgil bertemu dengan Endicott. Endicott memiliki hobi yaitu tanaman. Untuk mengalir pembicaraan, Virgil pun berpura-pura bahwa dia juga suka dengan tanaman. Endicott mulai memperkenalkan semua tanaman yang ada di sini kepada Virgil. Dan ya, Virgil menemukan akar osmunda di sana. Akar yang sama yang ditemukan di mobil milik Colbert. Tandanya, Colbert tadi malam ada di sini. Is this what the epiphytics root in? That's osmunda, fern root. To ask you about Mr. Colbert. Yeah. To question me? Say last night about midnight. You saw it. I saw it. I could have had you shot. I didn't know you were gonna slap any white man, least of all Endicott. You're just like the rest of us. Karena menampar Endicott, Bill menyuruh Virgil untuk pergi. Kenapa? Karena Endicott merupakan orang penting di sini. Jadi ya, Virgil didesak untuk pergi, tetapi tidak mau. Maka dari itu Virgil bekerja sendiri. Kenapa Virgil tidak mau pergi? Karena ada pepatah, selesaikan apa yang telah kamu lakukan. Ketika sedang berkendara, Virgil diganggu oleh beberapa pria kulit putih. Dia ditabrak, disuruh berhenti. Mereka mengejarnya dan siap untuk menghajar Virgil. Tetapi untungnya, Black boy, we come here to teach you some manners. Why don't you come and get it, baby? Put that around your neck. Get him, man! Get him, man! Get out, man! Get back! Watch out! All right, hold it! Watch out! Was that suggestion? Was that an order? Man, that's a warning! ya untungnya ada Bill. Dia berhasil mengusir pria-pria tersebut agar tidak mengganggu Virgil. Malamnya, Virgil meminta tumpangan Sam. Virgil ingin Sam merekayasa kejadian kemarin. Bagaimana Sam bisa menemukan jasad Colbert. Gunakan rute yang sama dan kecepatan yang sama. Sam pun melakukannya. Pertama, dia pergi ke restoran kecil, menunggu 10 menit sambil memuaskan dirinya dengan minuman Coca-Cola dan seiris kue. Tiba-tiba datang Bill marah-marah. Bill menyuruh Virgil untuk pergi dari kota ini. Virgil berkata bahwa dia belum siap untuk pergi. Sekarang Virgil menjelaskan bahwa dia ingin tahu persis di mana Sam berada pada malam terjadinya pembunuhan. Kenapa Bill ingin Virgil keluar dari kota ini? Karena tentu Bill tidak mau Virgil terbunuh. Karena jika Virgil terbunuh, kota ini akan menjadi kacau. Mereka masuk ke restoran tersebut. Si pemilik restoran terlihat sensi karena dia tidak mau melayani orang kulit hitam. Setelah itu, Sam bercerita bahwa habis dari restoran, dia pergi ke mobilnya, mengambil handy-talkie dan melakukan panggilan. Setelah itu, Sam melakukan patroli. Di sini Sam berbohong. Dia tidak mengambil rute biasanya karena tidak mau ketahuan menguntit Dolores. Di sini Virgil tahu bahwa Sam berbohong. Kenapa? Karena Virgil tahu dari Harvey. Harvey pernah cerita bahwa Sam sebenarnya punya hubungan sesuatu dengan Dolores. Melihat sepertinya Sam berbohong, Bill pergi ke bank kota setempat untuk melihat rekening deposan milik Sam. Jika dilihat dari laporannya, Sam melunasi hutangnya kemarin
dengan uang $632, uang yang pada zaman itu cukup banyak. Disinilah Bill berpikir bahwa Sam membunuh Colbert, mengambil uangnya, lalu melunasi hutangnya dengan uang curian tersebut. Besok pagi, Virgil masuk ke ruangan Bill. Bill berkata bahwa dia sudah mendapatkan pelakunya dan itu adalah Sam. You follow the same route you followed Tuesday night, same speed. Let's get rolling, Virgil. I thought I told you to get the hell out of here. I'm not ready to know exactly where Sam Wood was at all times on the night of the murder. What do you have, Virgil? I ain't serving him. Change your route back there at the corner. Did I put up with this? Did I work for you? Did I work for him? $632. Yesterday? Yes. That's right. I got up the $600. I took it down and put it in the bank. As simple as that. Don't you push me, boy! Bill berkata bahwa kemarin Sam melunasi semua hutang besarnya. Sam menjelaskan bahwa dia mendapatkan uang itu adalah bunga 5% dari semua penghasilannya selama 3 tahun. Nah masalahnya, hari terbunuhnya Colbert, dia mencairkan uang sebanyak $900. $600-nya nggak ada, jadi sisa $300. Bill berpikir bahwa Sam mencuri uang Colbert sebesar $600 untuk melunasi hutang besarnya. Bill bertanya, jika bukan Sam pelakunya, kenapa tadi malam Virgil menanyai Sam soal mengubah rutenya? Virgil berkata bahwa dia tahu Sam akan mengubah rutenya karena Sam tidak mau Virgil melihat seorang gadis kulit putih telanjang di ujung blok. Dan gadis tersebut adalah Dolores Purdy. Dia suka pamer tubuh pada malam hari untuk mendapatkan keinginannya. Tetapi tetap aja karena menurut Bill kebohongan Sam sudah cukup, Bill mengurung Sam di dalam tahanan. Virgil berkata bahwa Bill baru saja membuat kesalahan besar. Sam merupakan orang tidak bersalah. Tiba-tiba datang Dolores beserta dengan kakak laki-lakinya bernama Peggy. Peggy marah-marah karena dia ingin bertemu dengan Bill. Peggy berkata bahwa adiknya akan mempunyai anak dan itu adalah anaknya Sam. Karena ingin tahu, Virgil masuk ke dalam. Awalnya Peggy tidak mau ada orang kulit hitam di sini, tetapi Bill bodoh amat. Dia membiarkan Virgil berada di sini supaya tahu. Bill ingin Dolores bercerita kejadiannya seperti apa. Dolores bercerita bahwa dia kesepian setiap malam karena tidak ada yang memperhatikannya. Kakaknya yaitu Peggy bekerja tiap malam. Dia meninggalkan Dolores sendirian tiap malam. Waktu itu Sam lewat depan rumah, hal yang sering dilakukannya tiap malam. Tetapi kali ini dia berhenti. Dolores bahkan berkata bahwa Sam memiliki wajah yang tampan. Sam berhenti, pergi ke Dolores dan berkata ke Dolores bahwa tempat paling keren di kota ini adalah kuburan. Karena di kuburan, semua manusia dirawat dengan baik, dihiasi batu nisan. Sam bertanya, apakah Dolores pernah bergairah ketika datang ke kuburan? Lalu apa yang terjadi? Dolores pergi bersama dengan Sam ke kuburan dan ya, semua mulai kelewat batas. Bill bertanya hal yang sangat penting. Apakah Sam memaksa Dolores atau apakah Dolores membiarkannya? Peggy marah karena itu tidak penting. Dolores merupakan gadis yang masih berusia 16 tahun. Dan dalam situasi seperti ini, itu adalah perkaosan. Jadi ya, sekarang Dolores hamil. Virgil pergi bertemu dengan Harvey. Virgil bertanya, jika ada wanita yang hamil di kota ini dan ingin menggugurkan kandungannya, di mana dia cari bantuan? Seandainya wanita itu punya uang dan ingin minta bantuan, kemana dia pergi? Harvey berkata bahwa ada seorang perempuan kulit hitam. Harvey tidak pernah melihat perempuan ini dan dia juga tidak tahu siapa namanya. Tetapi ada satu temannya Harvey yang tahu, bernama Ronnie. Virgil bisa bertemu dengan Ronnie di tempat biliar. Virgil berkata bahwa Ronnie akan pergi mengunjungi Harvey. Virgil minta tolong kepada Harvey untuk memberitahu Ronnie kalau Virgil ingin tahu siapa perempuan itu yang mempunyai bisnis menggugurkan anak. Virgil pergi ke ladang milik Endicott.
Ladang ini untuk rencana pembangunan pabrik baru. Di sana, Virgil menemukan sebuah kayu. Virgil menjelaskan bahwa dia menemukan kulit kayu di kepalanya Colbert. Hasil identifikasi laboratorium menyatakan bahwa itu adalah kayu pinus. Kayu yang sekarang Virgil pegang. 3 orang melihat Colbert mengemudi sendiri dalam perjalanan pulang dari rumah Endicott. Colbert pasti menemui seseorang di kota sebelum tiba di sini. Colbert dipukul dari belakang. Colbert dibunuh di sini. Lalu mayatnya dibawa kembali ke kota pakai mobilnya sendiri dan dibuang di jalan. Kenapa bukan Sam pelakunya? Karena tidak mungkin Sam mengendarai 2 mobil sekaligus. Amarah Bill langsung reda. Dia mulai sadar bahwa pernyataan Virgil ada benarnya juga. Masuk akal. Pertanyaannya, jika bukan Sam, terus siapa? I found a piece of wood in Colbert's scalp. The lab identified it as pine. I was hung up trying to get Endicott for personal reasons. You're holding the wrong man. What do you mean I'm holding the wrong man? I got the motive, which is Sam money. couldn't have driven 2 cars. What do you want? I think that you're the first human being that's ever been in here. What do you know about insomnia? Bourbon can't cure it. Nobody comes here. Never. You married? Close to it. Get just a little lonely. Malamnya, Virgil menetap di rumah Bill. Bill berkata bahwa Virgil merupakan orang pertama yang datang ke rumahnya. Sebelumnya tidak ada. Bill tahu bahwa Virgil tahu banyak hal. Bill bertanya, apa yang Virgil tahu tentang insomnia? Jadi ya, ternyata Bill jarang tidur karena dia mengidap insomnia. Virgil menjelaskan yang dia tahu tentang insomnia. Jelas minum alkohol tidak akan menyembuhkan hal tersebut. Bill bercerita bahwa dia tidak punya istri, dia tidak punya anak, dia punya AC yang harus dia rawat sendiri, dia harus makan sendiri, dia juga punya rumah ini yang dia nikmati sendiri. Intinya, Bill hidup sendiri, dia tidak punya siapa-siapa. Virgil pun juga bercerita, dia pernah hampir menikah sekali tetapi gagal. Jadi ya bisa dikatakan Bill dan Virgil merupakan 2 orang yang sedang kesepian. Tiba-tiba datang Ronnie. Bill bertanya, Virgil mau kemana dan Virgil berkata bahwa dia ingin memecahkan sebuah kasus. Ronnie mengantarkan Virgil ke tempat pengguguran anak. Perempuan ini bernama Bellamy. Dia punya bisnis dan itu adalah jasa pengguguran anak. Virgil berkata bahwa dia membutuhkan nama. Orang yang membayar Bellamy untuk aborsinya Dolores Purdy. Virgil bertanya, Bellamy dibayar berapa dari aborsi Dolores? Virgil yakin bayarannya tidak lebih dari $100. Virgil tahu bahwa orang itu memiliki lebih dari $600 di sakunya karena habis membunuh Colbert lalu mengambil dompetnya. Virgil berkata bahwa dia butuh nama. Jangan sampai Virgil memenjarakan Bellamy karena membuka bisnis ilegal di sini. Virgil berkata bahwa dia tidak peduli, walaupun Bellamy merupakan orang kulit hitam. Bellamy berkata bahwa dia tidak tahu namanya, tetapi tepat malam ini, orang tersebut bersama dengan Dolores akan datang ke sini untuk melakukan aborsinya. Dan ya, Dolores datang bersama dengan seseorang pria dan pria itu adalah si pemilik restoran bernama Ralph. Tiba-tiba datang Peggy bersama dengan kawanannya untuk membunuh Virgil. Virgil berkata, lihatlah dompet Dolores. Dia punya uang $100 untuk melakukan aborsi dan uang tersebut dari Ralph. Peggy langsung mengecek dompet Dolores dan benar ada $100 di sana. Tandanya Ralph merupakan orang yang menghamili Dolores, bukan Sam, tetapi Ralph. Ralph mempengaruhi Dolores agar bilang kepada Peggy bahwa Sam yang memperkaosnya. Mendengar fakta itu, ini yang terjadi. He's crazy. What's that mean? She's got $100 to pay for an abortion. Money she got from Ralph. He made a fool out of you, Purdy. My little sister into a field. I didn't mean to kill him. All right, come on now. That's all. I
didn't mean to kill him. Ralph mengaku di kepolisian bahwa dia yang membunuh Colbert. Pelaku sudah ditangkap. Tugas Virgil sudah selesai. Bill mengantar Virgil ke stasiun. Mereka berdua berpisah dan mengucapkan selamat tinggal. Bill secara tidak langsung bilang terima kasih. Bill berkata, "Jaga dirimu baik-baik, Virgil." Virgil hanya tersenyum dan Bill membalas dengan senyuman yang hangat. Itu adalah ucapan terima kasih yang tidak terucap. Sebuah pengakuan atas kerjasama, rasa hormat, dan persahabatan yang lahir di tengah perbedaan. Got your ticket? Bye-bye. Bye. You take care. You hear?